Baik teman-teman, kita mulai lagi etapa kedua ya. Kita masuk di tol Cileunyi. Oh ya, saat ini pintu gerbang yang bagian atas sudah selesai dan sudah dioperasikan. Jadi e-tol kita tap di sini ya. Nah, di sini. Kita pilih yang kanan. Karena kalau yang kiri suatu saat nanti kalau dibuka kita bisa salah jalur, karena yang kiri itu adalah arah menuju ke Kertajati. Saat ini tengah dirampungkan pembangunan jalur menuju ke Kertajati dari pintu tol Cileunyi. Nanti akan memasuki jalur tol Cisumdawu. Kita ambil yang arah Jakarta. Nah, ini seperti metropolis gitu yang jalur tolnya itu simpang susun atau biasa disebut dengan interchange. Coba kita lihat sebelah kiri. Nah, ini yang di sebelah sana itu jalur yang akan menghubungkan ke Cisumdawu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, singkatan dari Cisumdawu. Cisumdawu itu Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. Itu adalah jalur tol yang baru ya. Ini ditargetkan Desember 2021 selesai. Nah, ini pintu tol yang lama sudah tidak dipakai lagi, kita hanya melintas saja di sini. Kalau beberapa waktu yang lalu justru yang di atas, yang bagian yang tadi diaktifkan itu kita hanya melintas. Sekarang yang di bawah. Mungkin tak lama lagi juga akan dihilangkan itu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini, tiang-tiang tinggi ini adalah rencananya untuk jalur kereta cepat. Banyak sekali ya tiangnya ya, karena tiang-tiang ini ditanam di sepanjang sisi jalan tol. Nah, yang seperti ini saya pernah lihat dari Bandara Pudong di Shanghai di Cina menuju ke arah Hangzhou. Ini sepanjang pinggir tol itu ada jalur kereta cepat. Persis seperti kita ini, cuma di sana jaraknya agak lebih jauh. Nah, kereta di Cina, kereta cepat itu benar-benar dari bandara. Jadi kalau kita masuk di bandara, nanti di situ ada jalur satu menuju ke pelayanan penerbangan, yang satunya lagi menuju ke stasiun kereta cepat. Nah, yang seperti itu juga ditiru di Yogyakarta YIA ya, di bandara barunya Yogyakarta itu juga seperti itu. Jadi begitu kita keluar dari pesawat, kita bisa naik kereta, pilihannya bisa naik kereta sampai ke Jogja, sampai ke tengah kota Jogja, atau kita memilih untuk naik shuttle. Ada berbagai macam shuttle ya kalau di
saja. Nah, kalau yang di Cina waktu saya ke sana itu perjalanannya amat sangat singkat. Jadi kalau dari Shanghai, dari Bandara Pudong menuju ke Hangzhou itu sekitar 45 menit, enggak, kurang malah kayaknya ya, kurang dari 45 menit. Padahal kalau kita naik mobil pribadi dengan kecepatan yang di atas rata-rata itu butuh waktu 3 jam. Ya samalah seperti dari Jakarta ke Bandung ya, sekitar 3 jam. Kalau naik kereta mungkin besok-besoknya itu bisa ditempuh dengan waktu paling tidak 45 menit. Sangat menyingkat ya, sangat hemat waktu. Ya moga-moga saja jadi, moga-moga saja. Amin. Ini tiang-tiang ini terus terus dikasih alas jalurnya, karena sepertinya sudah selesai dibangun tiang-tiang penyangga rel kereta. Nah, itu adalah alat pemasang glider. Dulu waktu jalur tol layang Cikampek 2 yang sekarang disebut MBZ itu dibangun selama hampir 3 tahun, itu waktu pemasangan glider macetnya minta ampun, bisa berjam-jam, bisa lebih dari 12 jam kalau dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah, padahal biasanya dulu 7 jam, bahkan kadang lebih. Kalau misalnya pas pemasangan glider itu kan semua jalur ditutup dan hanya dihidupkan satu jalur, padahal di sana ada 4 atau 5 jalur. Bisa dibayangkan kan, ada semacam bottleneck. Nah, ini teman-teman, ini jalur keretanya sudah dibangun. Saya belum tahu atasnya seperti apa. Sementara kalau dari jalur tol kita lihat dari 3 jalur yang disediakan, perjalanan lumayan lancar ya, nggak ada kendala. Kita jalan santai sih, sambil sesekali itu Pak kondektur sama Pak sopir bercanda gitu, ketawa-ketawa supaya nggak ngantuk. Memang Pak kondektur ini banyak cerita ya, sejak dari saya naik di Karangpucuk di Majenang, sudah selalu bercerita menghibur Pak sopir supaya beliau tetap fokus dan gak ngantuk. Nah, kalau kita lihat tol ini kan agak naik. Sementara jalur keretanya agak turun di sebelah kanan itu, terus naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi rel kereta ya mungkin datar ya, kita saja yang di jalan tol ini yang naik turun. Nah, jalur kereta itu nanti akan terus ke sana dan berakhir di stasiun pusatnya kereta cepat. Itu tidak ada di tengah kota Bandung, melainkan ada di Walini. Jadi nanti jalur itu akan nyebrang lagi ke kiri. Sebelah kiri sepertinya ada sedikit perbaikan jalan, jadi tinggal 2 lajur. Nah, ini teman-teman, di sebelah kiri kita lihat
Kalau kita lihat seperti ini, bayangan kita itu seperti melihat bangunan di Roma sana ya, tiang-tiang besar tinggi gitu, yang membentuk sebuah istana. Di atas juga melintas jembatan dari sisi selatan tol atau sisi kiri menuju sisi utara. Coba teman-teman lihat di sebelah kanan itu, dia jalurnya sangat menyesuaikan dengan jalur tol ya. Kalau tolnya belok dia ikut belok, tolnya lurus dia ikut lurus. Nah seperti ini kalau kita ke depan kan nampaknya dia seperti nyebrang jalan ya, padahal enggak, itu nanti juga jalannya belok ke kiri juga. Ya cukup jadi pemandangan yang bagus ya, sembari melintas di Cipularang. Ya, supaya nggak bosan saja kita bisa lihat-lihat seperti itu ya. Nah ini kan kita yang berbelok sebenarnya. Kita berbelok, rel keretanya juga menyesuaikan dengan bentuk jalur jalan. Nah kalau ada tiang kotak besar seperti itu, biasanya di bawahnya ada jalan. Jadi dia emang digunakan sebagai penopang untuk lintasan jalan di bawah. Memang kalau dibandingkan dengan Cipali, jalur tol Cipularang ini lebih susah untuk ngebut ya, karena banyak kelokan dan banyak tanjakan. Saya pernah mencoba di sini, saya sendiri yang nggak berani cepat sih, paling banter di sini 120. Itu sudah melanggar aturan sebenarnya, cuma kan karena coba-coba sajalah berapa sih kecepatan yang bisa ini ya dilalui. Di atas itu sering kaget sendiri karena tiba-tiba jalannya naik terus agak-agak lompat gitu, terus pas turun jalannya belok. Jadi gitu, memang seperti ini didesain untuk kita selalu berhati-hati, ikuti aturan. Nah sebelah kanan itu adalah bukit, dimana di bukit itu dilobangi jadi terowongan besar, 2 terowongan untuk jalur kereta. Jadi satu terowongan menuju Jakarta, satu terowongan menuju Jawa Barat dari Jakarta. Saya belum tahu ya yang jembatan di atas ini apakah tadi terus hanya jalur kereta apa bukan. Yang sana itu
Oh, sebenarnya ya itu jalur kereta ya, berarti itu ada tiang-tiang panjang juga di sana, tiang-tiang jalur. Oke teman-teman, kita memasuki KM 88, masuk di rest area untuk pengontrolan penumpang oleh petugas yang ada di rest area. Nah, itu petugasnya, itu Pak kondekturnya. Saya lupa namanya, bukan lupa ya, saya nggak nanya namanya, tapi minta nomor teleponnya karena mungkin ke depan saya akan lebih sering menggunakan bis Budiman pulang dari Jakarta lewat Tanjung Priok menuju ke Karangpucung karena itu lebih dekat bagi saya dan waktunya lebih fleksibel karena kalau ke arah timur sore hari itu jalannya dimulai dari jam 19.30. Jadi untuk sembahyang kita sudah cukup. Habis Isya, habis sholat Isya ya bagi saya atau bagi teman-teman yang muslim, habis Isya baru naik bis. Jadi nggak begitu buru-buru. Ya paling tidak jam 19 sampai 19.30 lah kalau kata Pak kondektur itu ya. Nah saya punya nomor telepon beliau, kalau misalnya sewaktu-waktu mau pulang saya tinggal telepon beliau apakah bisnya ada, unitnya ada di lokasi atau tidak. Kalau ada berangkatnya jam berapa, nah nanti minta saya tolong ditunggu, saya akan ke situ gitu ya. Itulah kemudahan yang sekarang kita jalani. Nah ini ada pembangunan perawatan jalan, jadi di tengah jalan itu dilubangi, diganti cor-corannya. Ini teman-teman harus hati-hati karena jalurnya itu dibagi dua, perbaikannya ada di tengah. Yang sebelah kiri khusus mobil kecil, yang sebelah kanan khusus kendaraan besar. Jangan coba-coba kendaraan besar ikut di sebelah kiri ya, karena jalurnya ada jalur yang sangat sempit yang hanya bisa dilewati mobil kecil. Oke, singkat cerita kita sudah sampai di pintu tol Kauripan. Ini adalah pintu tol Kauripan. Setelah pintu tol Kauripan ini, nanti di ujung sana akan ketemu jalur tol dari arah Cikampek maupun dari arah Cipali. Kita lihat Pak sopir sedang mengetep tol. Ini yang bekas ditambal-tambal seperti yang tadi kita dialihkan jalurnya, ini tambalnya seperti itu. Jadi aspal dilubangin, dikeruk sedalam cor-coran itu, terus dipasang lagi jaring-jaring besi atau besi bertulang baru dicor. Karena di beberapa tempat di tol Cipularang ini pernah kejadian air itu merembes keluar dari bawah jalan. Akhirnya di tempat air merembes itu dilubangi lagi, kemudian disusun strukturnya dan dicor ulang agar kedap air sehingga air tidak merembes keluar jalur. Bahayanya kalau merembes itu tiap saat jalan akan licin karena basah ya. Oke teman-teman, jalannya kita singkat saja. Kita sudah ada di tol Bekasi. Kita ada di bawah jalur MBZ. Di atas itu MBZ ya. Nah, yang sebelah kanan di atas itu
Itu adalah lanjutan dari jalur kereta cepat yang kita lewati tadi di Cilenyi menuju arah Walini ya. Itu lanjutannya di situ. Oke, kita memasuki pintu tol Halim. Nah, teman-teman, itu di sebelah kanan itu ada semacam bangunan melengkung. Itu adalah stasiun kereta cepat yang ada di area Bekasi Cawang. Bagus sekali ya, struktur bangunannya itu menarik. Oke, kita masuk di jalur arah Tanjung Priok. Ambil kiri, masuk terowongan, keluar lagi, nanti ketemu dengan kendaraan yang berasal dari arah Jagorawi. Nah, singkat cerita, kita sudah keluar tol, memasuki area tol Tanjung Priok. Jangan salah, kita ambil kanan ya. Kalau ambil kiri nanti kita keluar di Pelumpang. Ke kanan, tapi jangan terlalu kanan, karena kalau terlalu kanan nanti kita masuk tol lagi menuju ke tol Jor. Agak-agak kiri sedikit, ini naik, kemudian nanti kita akan turun dan keluar menuju ke arah terminal Tanjung Priok. Yang sebelah kiri itu adalah lajur terusan dari tol Sediatmo. Nah, Tanjung Priok, Ancol, Cilincing, ambil ke kiri. Kita ikuti Bapak tentara dengan truk Reo buatan Korea karena setirnya sudah di kanan. Kalau Reo asli M35 buatan Amerika itu setirnya masih di kiri. Nah, itu pengetahuan sampingan saja ya. Truk melaju ke depan, langsung ikut keluar ke arah Tanjung Priok. Nah, di atas itu adalah tol pelabuhan, jadi yang sebelah kiri ini langsung menuju ke JICT. Terus yang sebelah kanan itu menuju ke arah tol Jor. Ini dari Mambo tadi di perempatan kita ke kiri. Ini adalah suasana terminal Tanjung Priok. Untuk angkutan kota kita putar dulu sedikit dan nanti kita langsung masuk ke terminal Tanjung Priok, dan perjalanan kita sampai di sini saja ya teman-teman semuanya. Terima kasih telah mengikuti 2 episode perjalanan dari timur ke barat dengan bus eksekutif Budiman BCB, Bis Cepat Budiman. Lain waktu kita sambung dengan trip-trip yang lain. Jangan lupa melihat video-video yang sudah saya posting. Mungkin teman-teman ingin tahu perjalanan saya yang lain, ada yang ditanyakan atau komen yang lain, silakan ya.
Saya mau turun dulu. Nah, itu Bapak petugas dari Budiman sudah ngasih arah untuk parkir di sebelah kiri saja sambil menunggu jalur kosong untuk nanti sekitar sore, sekitar maghrib